menemukan seorang pria berpakaian rapi yang saat itu tengah mencari kursi kosong di dalam kereta. Setelah mendapat kursi yang ia inginkan, pria itu lalu menaruh koper miliknya dan seorang wanita tiba-tiba saja mengajaknya berbicara. Perbincangan mereka cukup seru karena wanita itu tahu merek topi yang pria tersebut gunakan. Namun, semua itu berubah saat mereka tiba di perberhentian pertama. Kala itu, pria tersebut tiba-tiba saja meninggalkan kopernya dan langsung keluar dari kereta. Menyadari ada suatu barang yang tertinggal, wanita yang tadi berbicara dengannya langsung berniat untuk mengembalikan koper tersebut. Tapi, pria pemilik koper itu justru mengacukannya dan pergi begitu saja. Hingga saat kereta kembali berjalan, wanita itu tiba-tiba mengalami sesak nafas. Tak hanya dirinya, melainkan seluruh penumpang kereta mengalami hal yang sama dengannya. Lalu Shin bergerak. Pada Tom dan Kin yang saat itu tengah mendekorasi ruangan khusus bagi anak adopsi mereka. Saat sedang mendekorasi, Elizabeth tiba-tiba ditelepon oleh wrestler untuk menyalakan televisinya. Dan saat Elizabeth menyalakan televisi, ia menonton sebuah berita kecelakaan di sebuah stasiun kereta. Lantas, Elizabeth bergegas pergi ke TKP untuk menemui wrestler. Elizabeth bertanya, berapa jumlah korban hingga saat ini? Wrestler menjawab 37 orang. Mereka masih belum bisa menemukan motif di balik pembunuhan ini dan siapa dalang di balik semua pembunuhan ini. Salah satu informan FBI hanya berhasil menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mencurigakan. Saat pria itu pertama kali masuk ke dalam stasiun kereta, ia masih membawa koper miliknya. Namun saat ia keluar dari pemberhentian selanjutnya, koper tersebut mendadak menghilang yang membuat FBI langsung berusaha mencari keberadaan pria tersebut. Saat para agen FBI sedang berdiskusi, Elizabeth tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengaku bisa membantunya. Ternyata pria itu adalah Reddington. Reddington berkata bahwa ia tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Ketika Elizabeth memintanya untuk segera memberitahu pelaku tersebut, Reddington mengajaknya bertemu terlebih dahulu selama 30 menit. Akhirnya Elizabeth pun menemui Reddington di tempat tinggalnya. Reddington langsung memberitahu jika pelaku pembunuhan itu bernama Frederick Burns, mantan peneliti pertahanan sistem Arpax di Anois. Mungkin saja para agen FBI merasa asing dengan namanya, namun mereka pasti tahu tentang karya-karya yang telah berhasil Frederick Burns ciptakan. Beberapa di antaranya adalah agen bioksima, seperti sitokolorfin, fosfor hitam, dan para toksin lainnya. Dahulu Frederick merupakan seorang peneliti terbaik, namun ia memutuskan untuk menjual ciptaannya kepada penawar tertinggi dengan cara mengkhianati negara. Reddington tak peduli apabila ia dibandingkan negaranya, namun yang pasti, Frederick tak pernah menjadi pelaku. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai pencipta. Dan apabila Frederick melakukan hal itu, artinya ia sedang menjadi salah satu pria yang paling berbahaya di dunia. Sin bergerak. Pihak FBI memutuskan untuk menghampiri sebuah rumah sakit untuk menjenguk serta mengidentifikasi para korban dari Frederick. Dokter yang menangani hal itu memberitahu bahwa pada setiap pasien, pembuluh darah mereka hancur semua dan menyebabkan kekerasan. Diduga, virus yang bernama KURS ini telah menginfeksi mereka semua. Dokter meyakini jika virus itu tak menular secara langsung, melainkan harus secara disengaja. Dan kandungan yang terdapat dalam virus itu adalah strontium 90, sebuah isotop radioaktif. Pihak FBI kembali memanggil Reddington untuk meminta bantuan padanya. Reddington memberitahu bahwa kandungan strontium 90 bukanlah zat yang bisa dijual belikan di pasar bebas. Zat itu diolah dari limbah nuklir dan hanya 3 orang di dunia ini yang menjualnya. 2 orang telah tertangkap, sementara satu pengedar masih bisa Reddington temui. Dengan syarat, Elizabeth harus ikut bersamanya. Namun, Elizabeth menolak hal itu. Ia masih belum bisa kembali mempercayai Reddington yang telah mencemarkan nama baik suaminya. Ia lebih memilih untuk mempercayai orang-orang yang tengah mencari informasi tentang Frederick Barnes. Ketika Reddington telah dijemput oleh Dembe dan Luli, Reddington meminta kepada Luli untuk membuat hatinya kembali senang, karena hari itu adalah hari yang cukup menyebalkan baginya. Luli lalu memperlihatkan sebuah rumah yang sedang ditaksir oleh Reddington. Kebetulan, rumah itu telah siap dijual oleh sang pemilik. Akhirnya Reddington meminta Luli untuk mengurusi rumah tersebut. Di satu sisi, Elizabeth dan Restler menghampiri mantan rekan kerja dari Frederick untuk meminta informasi tentang keberadaannya. Rekan Frederick memberitahu bahwa Frederick adalah seorang pria yang ambisius.
ia bisa menghabiskan waktu selama 16 jam untuk meneliti sesuatu. Karena menurutnya, penelitian bagaikan sebuah puzzle yang harus ia selesaikan. Namun, mereka telah lama tak bertemu dan mungkin saja terakhir kali mereka berbicara adalah 5 tahun yang lalu, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk resign dari perusahaan mereka. Ketika sedang berbincang, seorang anak bernama Ethan tiba-tiba datang untuk meminta ibunya mempertemukan ia dengan Caleb. Tetapi ibunya meminta Ethan untuk menunggu terlebih dahulu. Saat Ethan sedang mengulurkan tangannya, Elizabeth melihat tanda dari pengidap virus KERS. Lantas, saat ibunya sedang berada di dapur, Elizabeth menyempatkan diri untuk bertanya apakah Ethan mengidap penyakit KERS. Ibunya terkejut. Ia bertanya mengapa Elizabeth mengetahuinya. Lalu Elizabeth menjawab bahwa hal yang sama baru saja dilakukan oleh Frederick yang dengan sengaja menyebarkan virus KERS hingga membuat 37 orang tewas, termasuk seorang anak kecil berumur 9 tahun. Pada akhirnya, Ibu Ethan berkata jujur. Ethan adalah anak kandung dari Frederick saat mereka sempat saling jatuh cinta. KERS telah berada di dalam tubuh Ethan pada saat umur dirinya 5 tahun. Sebenarnya Frederick berusaha untuk mengobati Ethan dengan mengirim kerjasama pada perusahaan farmasi. Namun, mereka semua menolak karena virus KERS tak bisa memberikan mereka keuntungan. Mereka menilai bahwa KERS terlalu langka dan belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mendengar pernyataan itu, Elizabeth akhirnya mendapat kesimpulan bahwa Frederick telah sengaja menyebarkan virus itu agar ia bisa menarik perhatian dari perusahaan farmasi untuk mau meneliti virus KERS yang mengidap Ethan, anaknya. Scene bergerak pada Reddington yang berada di Havana untuk bertemu dengan penjual dari Strontium 90 yang bernama Manny. Reddington secara terang-terangan meminta 12 kilo Strontium 90 dengan mengaku jika kliennya telah menyiapkan uang sebanyak 10 juta dolar. Tapi Manny menolak apabila Reddington membutuhkan 12 kilo Strontium dalam jangka waktu yang cepat, karena baru saja ia menjual habis stok terakhirnya pada seseorang. Lalu Reddington menggoda Manny untuk kembali menelepon pembelinya dan membeli kembali Strontium tersebut. Lalu Reddington pergi sembari menyelipkan sebuah alat penyadap. Setelah Reddington kembali ke mobil, tak lama kemudian mereka menemukan sinyal bahwa Manny langsung menelepon Barnes, yang merupakan pembeli Strontium 90. Setelah itu, Reddington kembali menelepon Elizabeth. Ia meminta sebotol bir dan sepotong roti isi babi untuk lokasi keberadaan Frederick yang saat itu sedang berada di Arlington, gedung pengadilan. Frederick yang membawa koper andalannya memasuki sebuah ruangan pengadilan. Kemudian, ia melakukan seperti biasa, yaitu meninggalkan koper tersebut di gedung itu. Saat Elizabeth dan Ressler tiba di Arlington, ternyata mereka berdua telat karena Frederick telah menutup akses pintu keluar dan menyebarkan virus KERS tersebut di ruangan itu. Karena dalam posisi genting, Elizabeth menyalakan alarm darurat untuk meminta semua orang keluar dari gedung, sementara Ressler berhasil menyelamatkan seorang wanita yang ternyata tak terkontaminasi sama sekali oleh virus KERS. Di luar gedung, Elizabeth yang berusaha menangkap Frederick harus meloloskannya saat Frederick mengancam akan membunuh satpam apabila Elizabeth tak mau menuruti permintaannya. Hal tersebut menimbulkan kembali permasalahan baru karena Elizabeth dinilai melanggar kode etik. Cooper memberitahu Elizabeth bahwa tindakan yang baru saja ia lakukan akan segera ditinjau kembali untuk memasuki persidangan. Artinya, pihak administrasi akan memutuskan apakah Elizabeth akan disanksi atau tidak. Elizabeth kembali kebingungan. Ia menyadari kesalahannya karena telah membiarkan Frederick lolos. Lalu ia menelepon Reddington kembali untuk meminta bantuannya. Reddington yang menganggap hubungan mereka telah terbatalkan mencoba untuk membujuk Elizabeth agar terkesan seperti ia sangat membutuhkan bantuannya. Barulah saat Elizabeth menyatakan jika ia benar-benar membutuhkan bantuan Reddington karena ia baru saja meloloskan Frederick, Reddington lalu bertanya apakah kejadian yang baru saja terjadi di gedung pengadilan terdapat korban yang selamat. Jika iya, maka Frederick akan mengejarnya. Meskipun Frederick bukanlah seorang pembunuh, tetapi ia sangat teliti. Apabila ada mangsanya yang belum tewas, maka ia masih menganggap hal itu belum tuntas. Benar saja, di dalam rumah sakit, saat seorang wanita bernama Ruby sedang beristirahat, Frederick tiba-tiba datang dengan cara menyamar menjadi seorang perawat. Setelah itu, Frederick berpura-pura akan mengambil darah dari Ruby yang justru membuatnya perlahan tak sadarkan diri. Karena curiga, Elizabeth dan Ressler langsung menghampiri rumah sakit untuk memberitahu bahwa Ruby sedang dalam kondisi tak baik-baik saja.
Sayangnya, saat mereka tiba, Ruby telah tak sadarkan diri dan terdapat bercak darah dari tulang sumsum miliknya. Elizabeth langsung membuat kesimpulan. Ia yakin jika Frederick tengah menguji darah milik Ruby yang bisa saja terkandung imunitas alami, sehingga ia bisa membuat obat untuk menyembuhkan Ethan. Kemudian mereka langsung segera menghubungi Ibu Ethan untuk memintanya segera menutup pintu, karena Frederick mungkin akan segera mendatangi mereka. Belum Ibu Ethan menjawab, Frederick tiba-tiba telah berada di hadapannya. Lalu, ia segera mengejar keberadaan Ethan yang perlahan turun dari tangga. Beruntung, Elizabeth datang di waktu yang tepat. Sebelum Frederick menyuntikkan obat yang belum pasti akan menyembuhkan Ethan, Elizabeth langsung membunuhnya hingga Frederick pun tewas. Setelah kejadian itu, Ethan berhasil diselamatkan. Kemudian, Reddington datang dan ia menganggap bahwa Frederick telah tewas. Namun, tiba-tiba terjadi sedikit pertikaian di antara mereka berdua, di mana Elizabeth menyatakan bahwa ia tak ingin Reddington kembali mengurusi kehidupan pribadinya. Meskipun ia sering membutuhkan bantuan dari Reddington, ia hanya menganggap hubungan itu sebatas rekan kerja. Reddington paham. Lalu, ia meminta kepada Elizabeth untuk mengusirnya apabila Elizabeth mau. Karena apabila Elizabeth tak membutuhkannya lagi, maka ia bisa saja menghilang dalam waktu 60 detik meskipun chip pendeteksi telah tertanam di lehernya. Seketika Elizabeth terdiam. Kemudian ia pun pulang ke rumah dan disambut hangat oleh Tom yang saat itu telah memindahkan seluruh perabotan rumah mereka. Rupanya, Tom ingin mengajak Elizabeth bernostalgia terkait hari pertama di mana mereka membeli rumah tersebut. Lalu scene terakhir di episode ini memperlihatkan Reddington bersama Dembe dan Luli yang secara resmi telah membeli rumah idaman Reddington dan hendak memeriksanya. Ternyata, rumah itu adalah rumah yang menjadi tempat Reddington membesarkan keluarganya. Terlihat memori masa lalu Reddington terkait seorang anak wanita yang sedang berlari-larian di taman. Namun setelah dirasa cukup puas, Reddington lalu mengajak mereka berdua untuk pergi. Dan saat mereka keluar dari rumah tersebut, ternyata rumah itu langsung diledakkan. Scene dibuka, memperlihatkan seorang ayah yang sedang mengajak anaknya untuk bermain lempar tangkap sebuah bola. Ketika merasa sudah terlalu lama mereka bermain, sang ayah mengajak anaknya untuk segera menyelesaikan permainan. Tetapi, anaknya justru berbalik arah dan meminta ayahnya untuk melemparkan bola terakhir yang ia yakini pasti akan dirinya tangkap. Namun belum sang ayah melempar bolanya, sebuah sepatu serta jasad tiba-tiba terjatuh dari ketinggian. Jasad yang tak utuh karena kepalanya telah hancur. Tak hanya itu, beberapa puing serpihan pesawat pun ikut terjun di sekitar mereka yang langsung membuat sang ayah berusaha menyelamatkan anaknya dari berbagai benda asing tersebut. Lalu scene bergerak pada Tom yang saat itu meminta Elizabeth melihat berita yang menampilkan kecelakaan pesawat yang baru saja terbang selama 90 detik. Namun Elizabeth tak terlalu memperhatikan berita itu, karena ia ditelepon oleh ayahnya yang sedang berada di rumah sakit. Elizabeth sangat amat mengkhawatirkan ayahnya, padahal ayah Elizabeth meminta anaknya untuk tetap tenang, karena kali ini ia hanya diperiksa saja. Tapi tetap, Elizabeth meminta kepada ayahnya untuk kembali menelepon apabila ia membutuhkan bantuannya. Di lain sisi, Reddington saat itu sedang bernegosiasi bersama Cooper agar ia mau memberikan dirinya akses VCAP FBI dengan menukarkan informasi yang ia miliki terkait dalang dibalik pengeboman sebuah pesawat. Awalnya Cooper tak mau, yang membuat Reddington menyuruhnya untuk mencari kriminal lain yang bisa menangkap para penjahat berbahaya. Pada akhirnya, Cooper pun setuju memberikan Reddington akses VCAP FBI, dan Reddington langsung memberikan satu nama, yaitu Jenderal Ludd. Jenderal Ludd diyakini adalah pemimpin kelompok sayap militan yang selalu berusaha melawan para kapitalis. Tak hanya pengeboman, Jenderal Ludd juga diduga dalang di balik sebuah mobil yang telah menewaskan dua menteri ekonomi Eropa. Semua anggota Jenderal Ludd sangatlah disiplin. Mustahil bagi mereka untuk bisa mengetahui siapa setiap anggota yang berada di dalamnya. Beruntunglah mereka memiliki Reddington yang mengetahui seorang pria bernama Nathaniel Wolf yang diduga adalah dalang di balik semua perencanaan kriminal itu. Setelah mendapatkan nama, Cooper langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk keluar melacak Nathaniel Wolf dan tak boleh beristirahat apabila mereka belum bisa menemukannya.
Akhirnya Ressler menghampiri TKP. Ia berbicara dengan polisi setempat yang menangani kasus kecelakaan pesawat tersebut. Polisi setempat memberitahu jika ia mempunyai informasi tentang seorang pegawai pabrik yang baru saja mengambil bahan kimia di pabrik pupuk tempat dirinya bekerja. Pria itu bernama Arthur Denning, dan Ressler langsung kembali ke kantor untuk mencoba mencarinya. Tak disangka, Elizabeth pun menemukan pria lain yang diduga adalah Jenderal Ludd, yaitu Roger Guard. Namun, saat mereka disandingkan, ternyata Arthur Denning dan Roger Guard adalah pria yang sama. Sementara itu, Nathaniel Wolf yang asli baru saja mendapat paketan bom barunya yang akan ia simpan di pesawat lain yang telah ditargetkan olehnya. Ketika sedang bekerja, Elizabeth masih mengkhawatirkan ayahnya yang membuat investigasi sedikit terhambat. Lester yang memberitahu bahwa informan mereka berhasil mendapatkan alamat rumah dari Arthur Denning dan Roger Guard langsung mengajaknya untuk menggeledah rumah tersebut. Mereka pun pergi dan berusaha mencari barang bukti yang bisa meyakinkan mereka, tetapi hasilnya nihil. Mereka yakin jika pria yang mereka cari bukanlah Nathaniel Wolf dan perkataan Reddington benar adanya. Karena mereka menemukan sebuah bukti surat cinta dari Wolf kepada ayahnya. Ayah Wolf adalah mekanik yang bekerja dengan setia untuk penerbangan BTB. Ketika Wolf berumur 6 tahun, seorang penjara perusahaan membeli penerbangan itu dan menjualnya saham per saham. Sebenarnya ayah Wolf berusaha untuk memperjuangkan penerbangan tersebut, tetapi ia kalah dan bangkrut sehingga membuat ayah Wolf stres, mabuk-mabukan hingga pada akhirnya ia bunuh diri. Tapi mereka menemukan satu sidik jari yang sama di kedua apartemen tersebut, dan sidik jari itu adalah milik Nathaniel Wolf. Lantas mereka berpikir jika sidik jari takkan pernah bisa diubah, dan Elizabeth pun menemukan jawabannya, yaitu Wolf dengan sengaja mengubah wajahnya. Scene bergerak. Reddington yang saat itu tengah mencetak uang palsu tiba-tiba didatangi oleh Elizabeth yang meminta bantuannya. Terkejut dengan kedatangan Elizabeth, Reddington langsung menyapanya dan memberitahu bahwa Elizabeth adalah kurir terbaiknya. Kemudian Reddington mengajak Elizabeth keluar untuk berbicara. Saat Reddington terduduk, ia tiba-tiba membicarakan tentang ayah Elizabeth yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kali ini Elizabeth yang terkejut. Ia bertanya, mengapa Reddington bisa mengetahui hal itu? Namun Reddington mengalihkan topik pembicaraan. Ia meminta Elizabeth memberitahu apa yang ia butuhkan. Akhirnya Elizabeth memberitahu bahwa kemungkinan besar Wolf telah mengubah wajahnya karena mereka menemukan satu sidik jari yang sama di apartemen Guard dan Denning. Reddington berpikir, lalu ia menyebut satu nama yakni Abraham Maltz. Ia adalah dokter bedah terbaik yang akan dicari oleh orang-orang penting. Dengan cepat, mereka langsung terbang menuju Miami untuk menemuinya. Sebelum masuk ke dalam, Reddington menjelaskan sedikit bahwa Dr. Miles bukanlah orang yang berada di daftar hitamnya, melainkan ia adalah aset yang harus dilindungi. Lalu saat Reddington masuk, Miles menyambutnya dengan hangat. Tanpa banyak basa-basi, Reddington memperkenalkan Elizabeth sebagai agen FBI yang sedang berusaha menangkap penjahat kelas 1 yaitu Nathaniel Wolf. Dan maksud kedatangannya adalah ia ingin Dr. Miles memberitahu siapa nama asli dari Wolf. Awalnya Dr. Miles tak bisa memberitahu hal itu karena ia sangat menjaga nama baik dari kliennya. Tetapi saat Elizabeth mengancam akan menarik izin kerjanya, Dr. Miles ketakutan hingga ia memberitahu satu nama yaitu Bradley Holland. Saat Dr. Miles menyebutkan namanya, Reddington tiba-tiba marah dan tak percaya jika Dr. Miles berani menyebutkan kliennya. Ia khawatir jika suatu hari mungkin saja nama Reddington lah yang akan Dr. Miles sebutkan. Kemudian, ia menarik Elizabeth untuk segera keluar. Setelah kembali ke kantor FBI, mereka mulai menginvestigasi nama Bradley Holland. Dan informan FBI pun berhasil menemukan keberadaannya yang baru saja memasuki suatu bandara. Pihak FBI langsung segera mengepung bandara dan meminta kepada pihak bandara untuk membatalkan seluruh penerbangan terlebih dahulu. Di satu sisi, Bradley Holland yang telah menyamar menjadi seorang pilot telah berhasil tiba di sana. Saat itu, ia sedang menunggu panggilan dan menghabisi waktunya dengan berbicara bersama seorang pria di sebelahnya tentang Jenderal Ludd. Di tengah perjalanan, Elizabeth ditelepon oleh Tom yang memberitahu bahwa kondisi ayahnya semakin parah karena kanker telah menjalar menuju hati. Elizabeth semakin tak karuan. Ia meminta maaf kepada Tom karena tak bisa pergi ke rumah sakit.
Setibanya di bandara, saat Elizabeth meminta semua tim untuk mengamankan setiap sektor, sebuah pesawat di belakangnya tiba-tiba meledak. Lalu Sin bergerak pada Reddington yang mendadak muncul di rumah sakit tempat ayah Elizabeth dirawat. Ternyata, Reddington mengenalinya dan ia memanggil ayah Elizabeth sebagai Sam. Di tengah masa krisisnya, Sam memberitahu kepada Reddington jika sebaiknya Elizabeth harus segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun Reddington menolaknya. Ia meminta Sam untuk tak memberitahu apa yang terjadi. Ia justru sangat berterima kasih karena Sam telah mencintai Elizabeth selayaknya anaknya sendiri. Dan Reddington hanya berharap jika ia pun bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang Sam berikan kepada Elizabeth. Kemudian mereka tertawa sembari membicarakan tentang kesepakatan antara mereka berdua yang dinilai terlalu lucu. Di sisi lain, wrestler yang telah berhasil menemukan sebuah gudang tiba-tiba saja menemukan berbagai nama samaran yang diketahui telah Wolf siapkan. Dari semua rencana itu, semua rencana diakhiri oleh satu nama yaitu John Holberg. Tim langsung bergerak. Agen Malik melaporkan kepada Cooper bahwa Holberg adalah pria samaran Wolf yang terakhir, berumur 45 tahun dan bekerja sebagai supir truk di sebuah perusahaan. Di perusahaan tempat Holberg bekerja, mereka selalu memindahkan setiap penghasilan mereka dari bank US dan bank swasta di seluruh penjuru negeri. Dan kini, Holberg akan memindahkan uang sebanyak 500 juta dolar. Agen Malik menganggap kasus ini sebagai perampokan terencana. Tim lantas diminta untuk segera menganalisa setiap truk yang berasal dari perusahaan Holberg berada. Setelah mendapat nomor polisi truk tersebut, mereka langsung mengejar pergerakan dari truk yang dikendarai oleh Wolf serta rekannya. Di dalam rumah sakit, Reddington yang berpikir Sam sudah tak bisa tertolong memutuskan untuk membunuhnya dengan cara menutup wajah Sam menggunakan bantal hingga ia perlahan kehabisan nafas dan tewas. Tom yang saat itu berada di luar kamar meminta bantuan kepada suster untuk memberitahunya kamar keberadaan seorang pasien bernama Sam. Namun Tom diberitahu oleh suster jika orang yang sedang ia cari telah tewas. Setelah membunuh Sam, Reddington sebenarnya hendak memberitahu Elizabeth melalui telepon. Tetapi saat itu Elizabeth meminta maaf karena ia tak bisa berbicara sekarang mengenai hal itu. Memang, saat itu Elizabeth sedang berusaha mengejar keberadaan Wolf. Pada akhirnya, Reddington menutup telepon dan berjalan sejenak. Tak disangka, ia bertemu dengan Tom yang sedang terduduk. Reddington pun meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Tentu, Tom memberi izin untuk hal itu. Lalu Tom bertanya, apakah ia sedang menjenguk seseorang? Reddington memberitahu bahwa rekannya baru saja tewas. Mendengar hal tersebut, Tom meminta maaf dan langsung berbelasungkawa kepadanya. Kemudian Reddington berbalik tanya. Tom menjawab, ia hendak menjenguk mertuanya yang sakit. Namun sayang sekali, ia telat karena mertuanya baru saja tewas. Ia tak bisa membayangkan betapa sedihnya yang akan dialami oleh istrinya. Karena pada umur 4 tahun, istri Tom diadopsi dan ia dibesarkan selayaknya anak kandung oleh Sam. Reddington paham. Lalu ia memberitahu bahwa istri Tom akan tetap tersenyum tegak karena ayahnya akan selalu berada di sampingnya. Kemudian Reddington pamit tanpa berbicara sepatah kata pun. Kembali dalam aksi pengejaran. Sebenarnya saat itu Elizabeth dan para agen FBI lainnya berhasil mengepung Wolf. Namun, Wolf sangat cerdik. Ia mengeluarkan uang 500 juta tersebut dan membakarnya yang membuat kerumunan massa berkumpul, berusaha untuk berebut uang yang berhamburan. Dan disitulah Wolf menghilang. Setelah kembali ke kantor FBI, mereka menilai jika Wolf sebenarnya tak membutuhkan uang, tetapi ia membutuhkan sebuah perangkat cetak yang berisi cetakan 1.000 dolar. Di dalamnya terdapat watermark, hak cipta, plakat, serta yang lainnya. Beruntungnya, mereka berhasil mengamankan perangkat tersebut sebelum Wolf mencurinya. Kini mereka harus berpikir kemana Wolf akan pergi karena semua penerbangan telah ditahan. Elizabeth tak berpikir demikian. Ia lalu menelepon Reddington yang saat itu tengah berada di dalam perjalanan. Elizabeth memberitahunya bahwa Wolf berhasil kabur dan ia mungkin saja akan menggunakan penerbangan. Lalu ia bertanya, jika Reddington menjadi seorang Wolf, kemana ia akan pergi? Masalah semakin seru.
Reddington lalu meminta Elizabeth untuk tetap tenang karena ia akan berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini. Lalu ia meminta kepada Dembe untuk memberitahu pilot jika mereka akan pergi ke jadwal yang tidak terduga. Scene bergerak. Saat itu Wall baru saja keluar dari mobilnya dan hendak pergi menggunakan pesawat. Tetapi ia tiba-tiba ditahan oleh Reddington dan Dembe langsung menodongkan senjata padanya. Reddington mengetahui seluruh rencana yang telah Wolf rencanakan. Ternyata ia sempat menukarkan perangkat cetakan $1.000 yang asli dengan yang palsu, sehingga FBI mengambil perangkat cetak palsu tersebut dan ia bisa mengambil yang aslinya. Reddington paham bahwa Wolf berusaha untuk membuat perekonomian Amerika hancur. Apabila pemerintah mencetak lembaran triliunan $1.000 yang palsu, maka perekonomian mereka akan bergejolak dengan hebat. Sayangnya, rencana Wolf akan gagal karena Reddington ingin mengambil kembali perangkat cetak tersebut. Lalu ia mendoakan agar penerbangan Wolf aman sentosa. Setelah itu, mereka berdua pergi dan Reddington menyuruh Dembe untuk memberitahu Elizabeth keberadaannya. Tak lama kemudian, pihak FBI berhasil menangkap Wolf. Namun, penangkapan itu harus tercoreng saat Elizabeth baru saja mengetahui kondisi ayahnya yang telah tewas. Ia menangis jadi-jadinya. Di tengah pemakaman, seluruh kerabat terdekat Elizabeth berusaha untuk menenangkannya. Di lain sisi, Reddington yang telah diberi akses izin VCAP langsung memasukkan sebuah angka yang ia dapatkan dari Wujing. Jika kalian ingat, Wujing adalah penjahat yang muncul di episode 3. Setelah kode berhasil diverifikasi, muncul sebuah data pribadi dari seorang wanita bernama Catherine Hayne. Siapakah dia? Scene terakhir di episode ini menampilkan Reddington yang turut berduka cita atas kematian ayah Elizabeth. Dan menurutnya, cara terbaik untuk mengenang ayahnya adalah dengan cara menceritakan kisah hidupnya. Scene dibuka, memperlihatkan wrestler yang saat itu kesakitan akibat sebuah luka tembak yang mengenai kakinya. Di samping wrestler, tampak terlihat Reddington yang berusaha untuk mengobati luka yang dialami oleh wrestler. 13 jam sebelum kejadian terjadi. Saat itu, Reddington sedang berada di Munich, Jerman, untuk merayakan pesta bersama rekan-rekannya. Saat Reddington baru saja bersulang, ia tiba-tiba melihat kehadiran dari wrestler. Akhirnya, Reddington memperkenalkan wrestler sebagai Donald kepada rekan-rekannya dan mengakui jika wrestler adalah temannya yang berasal dari Kemenlu. Setelah itu, Reddington menarik wrestler menjauhi temannya dan bertanya apa yang ia butuhkan, dan mengapa bukan Elizabeth yang menghampirinya. Wrestler memberitahu bahwa Elizabeth ditangkap dan sedang dalam bahaya. Mengetahui Elizabeth sedang dalam bahaya, Reddington langsung membatalkan seluruh rencananya dan dengan cepat kembali ke Amerika. Namun kenyataannya, Elizabeth justru sedang berada di rumah untuk membereskan barang-barang peninggalan ayahnya. Terlihat pula foto serta sebuah boneka yang menyimpan masa kelam dari Elizabeth. Setibanya Reddington di lokasi hitam, ia bersama Dembe dan Luli justru ditangkap oleh pihak FBI. Wrestler meminta maaf karena ia harus berbohong padanya. Hal itu ia lakukan ketika agen Malik memberitahu bahwa kontaknya di CIA mempunyai agen rahasia di Mesir berhasil menyadap komunikasi antar pihak dan informan bernama Wells. Reddington tertawa. Ia memberitahu pihak FBI bahwa Wells takkan pernah berbicara dengan pihak Mesir. Dan apabila informasi ini benar, maka ia pasti akan mengetahui hal ini. Kemudian wrestler menyebutkan satu nama, Enslow Garrick. Seketika Reddington terdiam. Ia kembali menjelaskan jika informasi ini disebarluaskan, maka tujuannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan pihak FBI. Artinya, Enslow Garrick berniat menyerang fasilitas lokasi hitam. Reddington berpendapat bahwa mungkin saja terdapat seorang mata-mata yang memberi akses kepada Garrick untuk menerobos sistem lokasi hitam. Perlu ditegaskan, Garrick selalu membawa pasukannya yang bernama The Wild Bunch apabila ia memiliki misi untuk membebaskan tahanan kelas atas, dan Garrick tahu jika Reddington bisa kabur dengan mudah dan menghilang dengan cepat. Maka dari itulah, Garrick dengan sengaja membuat semua kebohongan ini agar pihak FBI panik dan membawanya ke lokasi hitam. Dengan begitu, Garrick bisa mengetahui di mana keberadaan Raymond Reddington. Di saat semua pihak FBI khawatir dengan kehadiran Garrick,
Elizabeth yang saat itu baru saja menaiki lift tiba-tiba terkejut dengan listrik yang mendadak mati. Tak hanya lift, ternyata seluruh jaringan listrik di lokasi hitam berhasil dipadamkan oleh Gerik bersama pasukannya yang saat itu merangsak masuk ke dalam lokasi hitam dengan perlahan. Menyadari Gerik telah masuk ke dalam, Cooper langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk segera keluar melalui tangga darurat apabila mereka bukan pegawai inti yang tak membawa senjata. Sementara itu, ia langsung menghubungi bagian informan untuk segera menghapus data penting mereka dan mengirimkan data cadangan FBI ke kantor pusat yang berada di Quantico. Suasana semakin memanas ketika perlahan Gerik bersama anak buahnya membunuh satu persatu agen FBI. Reddington selaku orang yang harus dilindungi dengan segera dibawa oleh wrestler menjauh dari lokasi hitam. Sayangnya, saat itu wrestler harus berhadapan dengan dua anggota The Wild Bunch sekaligus yang membuatnya tertembak jatuh tepat di kaki. Reddington yang masih dalam kondisi terborgol langsung mengambil kunci untuk membuka borgolnya. Setelah itu, ia menyeret wrestler ke tempat yang lebih aman, yaitu kotak perlindungan yang berada di tengah lokasi hitam. Tak lama setelah kotak perlindungan tertutup, Gerik beserta anak buahnya langsung mengerubungi mereka. Gerik memperlihatkan wajahnya yang hancur karena pernah ditembak oleh Reddington. Setelah itu, Gerik memanggil nama Reddington, musuh bebuyutannya. Ia berkata jika dirinya telah menunggu momentum ini. Ia ingin balas dendam karena selama 5 tahun dirinya berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa mengalahkan Reddington. Kemudian Garrick memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan wrestler adalah dengan cara menyerahkan dirinya kepada mereka. Di satu sisi, Cooper yang sedang bersama informan FBI bernama Aram memintanya untuk pergi ke generator cadangan. Ia juga ingin mengganti saluran radio agar mereka bisa membedakan mana agen FBI dan mana pasukan The Wild Bunch. Lalu Cooper meminta Aram untuk menembak siapapun yang bukan bagian dari agen FBI. Setelah Aram pergi, Cooper mengirim pesan melalui radio yang ternyata berhasil ditemukan oleh Elizabeth yang sedang berpatroli sehingga ia menemukan salah satu radio milik agen FBI. Ia memberitahu jika dirinya sedang berada di dalam lokasi hitam. Kemudian ia bertanya di mana keberadaan wrestler dan Reddington. Cooper menjawab bahwa kemungkinan besar mereka berdua telah tertangkap dan tewas. Garrick yang tak kenal lelah terus menunggu Reddington mau menyerahkan diri. Saat itu Reddington sedang berusaha untuk menekan pendarahan yang terjadi pada kaki wrestler. Demi membuatnya berubah pikiran, Garrick menceritakan pada tahun 2008 tepatnya di Brussels, wrestler memimpin sebuah kelompok kecil untuk menangkap Reddington dan berusaha membunuhnya. Garrick lah yang memberi wrestler alamat keberadaan Reddington serta tiket kereta miliknya. Dan kini, Reddington seakan-akan berusaha untuk menyelamatkan nyawa wrestler yang dinilai telah tak penting. Reddington terdiam. Ia lalu melakukan suatu pembalasan dengan meminta Garrick untuk mengurusi wajahnya yang jelek akibat apa yang telah ia lakukan padanya. Reddington tak membayangkan jika setiap pagi Garrick harus berkaca dengan wajah seperti itu. Kini ia ingin dirinya melakukan apa yang sering dirinya lakukan, yaitu mengalahkan Garrick. Dan Garrick harus melakukan apa yang sering dirinya lakukan, yaitu dikalahkan oleh Reddington. Ketika Garrick marah, ia berusaha menembak kaca namun hasilnya nihil. Lantas, Garrick memerintahkan anak buahnya untuk memasang peledak di setiap sisi kotak perlindungan tersebut. Tanpa disadari, ternyata agen Malik dan Cooper yang saat itu telah terpojok di ruangan penyimpanan senjata harus tertangkap oleh anak buah Garrick dan mereka berdua langsung menjadi sandera. Sementara itu, Aram yang telah berhasil mencapai generator utama langsung berusaha mengembalikan telekom agar pihak FBI bisa meminta bantuan kepada kantor pusat. Setelah berhasil mengambil alih CCTV, Aram terkejut saat ia melihat Cooper dan agen Malik yang telah tertangkap. Di lain sisi pula, Elizabeth berhasil membunuh satu anak buah Garrick setelah anak buah tersebut mencoba untuk melawannya. Kemudian Elizabeth berusaha kembali mencari tahu di mana posisi rekan-rekannya. Ketika Elizabeth sedang menjebak anak buah Garrick yang lainnya, ia terkejut ketika bertemu dengan Aram. Lantas, Elizabeth bertanya di mana para agen FBI lainnya. Aram memperlihatkan CCTV. Ia menunjukkan Reddington dan wrestler yang sedang dalam kondisi tak baik-baik saja.
Wrestler harus terluka saat ia terkena tembakan tepat di kakinya. Karena merasa harus menyelamatkan rekan-rekannya, Elizabeth langsung mengajak Aram untuk bekerja sama. Aram yang tadinya harus mencoba mengembalikan kembali Telekom, justru diminta untuk mengambil senjata agar ia bisa menjaga dirinya sendiri. Masih tak mau menyerah, Gerrick mencoba cara lain. Ia lalu memperlihatkan Cooper dan agen Malik kepadanya. Gerrick mengancam akan membunuh Cooper apabila ia tak mau memberitahu kode akses untuk membuka pintu kotak tersebut. Karena dinilai belum terlalu mempan, Gerrick langsung menarik Luli dan menyuruhnya untuk bertekuk lutut. Setelah itu, Gerrick perlahan menghitung dari 1 sampai 10. Reddington yang masih berusaha untuk menyelamatkan kaki wrestler dengan cara membakarnya, tiba-tiba terdiam saat ia melihat Luli ditembak mati oleh Gerrick. Kini Reddington mulai geram. Ia langsung mencoba mencari cara agar bagaimana ia keluar dari situasi ini. Kondisi wrestler mulai tak stabil. Meskipun ia telah ditransfusi darah olehnya, namun wrestler masih membutuhkan bantuan lain. Gary kembali mengancam. Kali ini ia membawa Dembe tepat di hadapan Reddington. Dembe yang telah pasrah justru berkata pada Reddington jika ia sangat senang karena telah menjalin persahabatan dengannya, dan ia berharap mereka bisa bertemu di kehidupan yang selanjutnya. Mereka saling bertatap mata satu sama lain, dan Reddington mengucap beberapa kata yang tak dapat Gerrick pahami. Sembari mengancam, Gerrick terus menyuruh Reddington untuk membuka kotaknya. Dan episode 9 pun berakhir di sini.